Apa bedanya? Iya, yang pasti SBK ini yang sekarang ada di Mandalika Ya. itu kan base-nya adalah production mass ya, produksi massal. Produksi massal motor yang istilahnya bisa motor gede tentunya, yang bisa ditemui di jalan raya. Cuma dimodifikasi, di-tune up untuk jadi motor balap. Itulah WSBK, World Superbike. Karena MotoGP itu memang sejak lahir itu memang dibuat untuk balap, nggak dibuat untuk production mass gitu ya. Ya, secara umum itu sih bedanya. Budgetnya juga beda dong ya, budget timnya. Beda, pasti beda, karena MotoGP misalnya sejak awal udah diniatkan jadi motor balap istilahnya level atasnya roda 2, yaitu pasti tinggi. Apakah untuk semua pabrikan ya, nggak Jadi apakah lebih sekarang ada jor-joran ya pabrikan kalau Jepang dan MotoGP ya? pabrikan Italia, itu semuanya udah langsung tinggi. Sementara Superbike karena basisnya adalah motor jalan raya atau production mass, itu tentu dari sisi budget tidak sebesar MotoGP. Begitu juga dengan teknologi. Teknologi di MotoGP, jeroannya maksudnya jeroan Iya, motornya iya, itu jauh lebih mesinnya. canggih ketimbang Superbike gitu. Tapi apapun itu, ya kita beruntung dua-duanya bisa kita lihat di Mandalika nanti, Pak. Kalau sistem balapannya apa perbedaannya, Bung Arief? Secara umum sama ya, dalam artian ada latihan bebas, ada kualifikasi walaupun di Superbike itu ada Superpole, lalu ada race-nya. Cuma bedanya kalau di Superbike itu race-nya ada 3. Oke. Race 1 hari Sabtu dan 2 race berikut di hari Minggu. Race tengah ini dan race tengah namanya itu Superpole race, itu hari Minggu pagi, dan race 2 itu hari Minggu sore. Nanti di Mandalika juga sama. Sementara di MotoGP itu cuma 1 race-nya. Iya, iya. Race utamanya itu. Oke. Kalau misalnya sekarang kita lihat antara World Superbike dan MotoGP itu gengsinya lebih tinggi yang mana? MotoGP ya? Udah pasti MotoGP, karena kan pertama dari sejarahnya lah, sejarah MotoGP kan dimulai tahun 1949 dan itu udah langsung jadi balapan motor nomor 1 di dunia. Ya. Terus Superbike kan baru 1988. Terus tadi kita udah singgung soal teknologi. Teknologi yang terbaik itu ada di MotoGP, teknologi motor balap ya, itu ada di MotoGP. Dan yang nggak kalah penting adalah ridernya. Ridernya tuh yang udah pasti rider-rider top itu adanya di MotoGP saat ini ya, rider top ya. Dan kalau kita bolak-balik sejarah aja gitu ya, ada pembalap yang hebat di Superbike, tapi begitu pindah di MotoGP atau di GP500 dulu dia kurang bersinar. Sebaliknya juga seperti itu, walaupun ada pembalap dari jebolan dari MotoGP yang ke Superbike yang bersinar, tapi rata-rata memang kelasnya beda, walaupun secara skill secara umum sama. Mungkin challenge-nya juga berbeda karena motor MotoGP kan jauh lebih challenging ketimbang motor Superbike ya. Di Superbike besok ada jadi ajang penentuan, jadi kita tahu ada perebutan 1-2 ini masih bisa sepertinya dari klasemennya kan antara Toprak dan Jonathan Rea. Kalau menurut Anda siapa yang potensial? Kalau dari perjalanan satu musim Mbak, itu konsistensi Toprak memang luar biasa. Dia pembalap muda, pembalap Turki masih muda. Dia adaptasi sama Yamaha-nya udah mulai kena nih sekarang. Karena dia kan udah 3 tahun di Yamaha, baru tahun ini benar-benar bisa meredam kehebatan Jonathan Rea. Karena Jonathan Rea ini kan juara dunia 6 kali beruntun sampai tahun lalu, sampai tahun 2020 ya. Dan itu susah banget dikalahin. Nah, paling nggak sampai saat ini itu Toprak berhasil mengalahkan sementara sampai sebelum seri terakhir di Mandalika ini. Dan ini jadi blessing juga buat kita nih. Seri terakhir, sirkuit baru langsung jadi sorotan dunia. Kenapa? Karena pertama penentuan gelar juara dunia, kedua bisa nggak akhirnya dominasi Jonathan Rea itu terpatahkan. Ini sorotan. Oke, tapi kalau misalnya kita bicara soal sirkuitnya sendiri yang juga jadi sorotan dan kekhawatiran adalah ya sebenarnya ini strategi menggunakan ban mana. Katakan kemarin panas sekali, kemudian hari ini hujan. Jadi mereka itu menurut Anda itu juga menjadi salah satu hal kendala? Iya, tapi kan pembalap dan tim sudah mengalami itu puluhan kali ya, di banyak sirkuit sama seperti itu, Mbak. Mungkin bedanya di Mandalika karena di sirkuit baru aja. Sirkuit baru, mereka cuma cukup adaptasi, dan kalau lihat tadi
jalannya pre-practice 1, 2 dan lomba Asia Talent Cup tadi, itu tampaknya adaptasi pembalap berjalan dengan cepat karena juga aspalnya bagus. Ketolong aspal yang bagus ya, jadi gripnya bagus. Iya. Terus menyajikan ya kita mudah-mudahan benar-benar tersaji balapan yang seru. Karena tadi di balapan Asia Talent Cup itu seru banget dan finishnya cuma beda 0,2 detik. Dan tadi di free practice 2 juga disorot perang tanda kutip ya, perang kecil antara Jonathan Rea dan Toprak ketika saling susul di beberapa tikungan di Mandalika itu. Mudah-mudahan itu terjadi di lomba. Ya. Oke, kalau menurut Anda momennya sirkuit Mandalika ini pas sekarang, Bung Arief? Sangat pas gitu, sangat pas banget Mbak. Gini, kan sirkuit ini ada persiapan dan ada kesiapan. Persiapan kemarin sempat disorot. Kesiapan tadi karena sudah dihomologasi, free sudah jalan, berarti sudah sangat siap. Ya. Memang belum sempurna. Jadi kalau dibilang sirkuit Mandalika sangat siap untuk menyajikan drama, saya pikir ini momennya. Nah, kita akan tunggu hari balapan besok, hari Sabtu, dan 2 balapan di hari Minggu. Mudah-mudahan akan istilahnya ya, benar-benar ada greget lah seperti di balapan-balapan superbike sebelumnya itu. Momennya tepat, bagaimana dengan proyeksinya Bung Arief? Apakah proyeksinya Anda melihat bahwa ini bisa long term karena kita lihat apa yang terjadi dengan sirkuit Sentul gitu? Ya, kalau long term memang tergantung hari gini. Ini kan diinisiasi oleh pemerintah ya, Mandalika ya, dari perencanaan, pembuatan sirkuit sampai mendatangkan event besar ya. Nah, mudah-mudahan kalau itu diinisiasi oleh pemerintah juga akan long term karena balapan akan menguntungkan baik dari sisi profit maupun benefit itu kalau long term sifatnya. Nggak bisa kalau cuma sekitar 2-3 kali penyelenggaraan. Nah, kan kontrak dengan MotoGP dan juga SBK juga panjang nih Mandalika. Dan kalau itu terpenuhi saya pikir itu awal aja gerbang. Setelah itu akan banyak event internasional yang datang ke Mandalika dan juga event-event non balap ya. Dalam artian misalnya ada sekedar tourism apalah di Mandalika yang menjajal sirkuit Mandalika gitu kan. Mungkin juga ngetes ngetes mobil ya. Ngetes mobil, ngetes pelumas, ngetes macam-macam di Mandalika itu harus. Jadi Mandalika itu kalau mau hidup harus banyak event balap maupun non balap termasuk event tourism di sana. Oke, baik. Bung Arief, terima kasih banyak sudah berbincang sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Kita lihat keseruannya besok seperti apa. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama.